hari ini. Pertama, peserta diwajibkan mengisi absen yang disediakan oleh panitia sebelum memasuki ruang Zoom. Sebelum mengisi link absen, panitia, peserta pengurus, dan tamu undangan terlebih dahulu menyiapkan tanda tangan untuk diupload di link absen yang sudah disediakan oleh panitia. Kedua, menggunakan pakaian yang sopan. Ketiga, acara akan dimulai melalui aplikasi Zoom pada Selasa 9 Juni pukul 16.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Peserta join Zoom 15 menit sebelum acara dimulai, yaitu pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Ketentuan format nama. Peserta menggunakan format peserta underscore nama, untuk pengurus menggunakan format bidang underscore nama, untuk panitia menggunakan format panitia tos underscore nama, untuk tamu undangan menggunakan format nama underscore utusan. Peserta wajib menghidupkan kamera atau video pada saat acara berlangsung. Seluruh peserta tidak diperkenankan untuk menghidupkan mikrofon, hanya boleh video saat acara berlangsung, kecuali jika diperlukan, atau saat mengajukan pertanyaan dan memberi jawaban. Saat sesi tanya-jawab, akan dibuka dalam 2 termin, tiap termin untuk 3 penanya. Jika ingin bertanya atau meminta izin, bisa melalui chatroom dengan cara menulis format nama yang telah tersedia dan mengaktifkan fitur raise hand. Peserta boleh bertanya jika sudah dipersilahkan oleh moderator. Sesi tanya-jawab akan dibuka ketika pembicara selesai menyampaikan materi. Kajian kami akan ada 2 pertemuan dengan materi yang berbeda dan materi yang ahli di bidangnya. Sertifikat akan diberikan jika peserta mengikuti seluruh rangkaian sampai dengan selesai dan mengikuti kegiatan follow-up yang sudah disediakan oleh panitia. Peserta diwajibkan mematuhi peraturan yang berlaku. Yang terhormat, Ibunda Fitri Liza MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yang terhormat, Kakanda Imawan Abdullah Muhammad Humaini Malak, selaku Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Jakarta Selatan. Yang terhormat, Kakanda Imawan Ronaldo Zulfikar, selaku pemantik. Yang terhormat, Kakanda Imawan Afan Darmawan, selaku Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yang terhormat, Imawan Alsin Rafli Yasar, selaku Ketua Pelaksana, serta seluruh peserta dan tamu undangan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu secara virtual melalui Zoom Cloud Meeting pada Rabu 9 Juni 2021 dalam kegiatan training oral skill dengan tema Express it in words, say it out in the voice. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman mahiriyah. Mengawali acara kita pada sore hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Imawan Brata Kusuma Atmaja. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum ma'akum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Imawan Brata Kusuma Atmaja yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kegiatan kita pada hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kita akan memasuki acara yang kedua, yaitu laporan kegiatan yang akan dibacakan oleh Ketua Pelaksana Imawan Alvin Rafli Yasar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melaporkan kegiatan training orator skill hari ini. Jumlah peserta yang hadir adalah 30 orang. Jumlah pengurus yang hadir adalah 10 orang. Saya berharap teman-teman semua, kakak-kakak semua, dan adik-adik semua ini bisa mengikuti kegiatan training orator skill ini mulai dari awal hingga akhir, supaya ilmu yang didapatkan maksimal untuk diterapkan dalam kegiatan kita sehari-hari gitu. Karena orasi ini juga merupakan cara untuk kita dalam berekspresi, bersuara. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imawan Alvin Rafli Yasar yang telah memberikan laporannya. Selanjutnya, kita akan memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum PKIMMFAI WAMPA periode 2020-2021 oleh Kakanda Afan Darmawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Apakah suaranya sudah masuk? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan kita, Ibunda Fitri Liza MA. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta Selatan, Kanda AM Khomeini Malak beserta jajarannya, serta yang saya banggakan dan saya cintai, para segenap pengurus PKIMM FAI Hamka periode 2020-2021, serta para hadirin di Zoom yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bermuajahah melalui virtual Zoom dalam rangka fastabiqul khairat, dalam rangka menuntut ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada persyarikatan Muhammadiyah. Alhamdulillah, para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah secara konsisten memegang nilai-nilainya, terutama pada nilai religiusitas, intelektualitas. Dan pada kesempatan kali ini, bidang hikmah menerapkan dua, yaitu tentang intelektualitas serta humanitas, di mana di sini kita akan diberikan ilmu, diberikan pendalaman terkait public speaking, terkait bagaimana cara kita bisa berkomunikasi kepada khalayak umum, dan tentunya bersama-sama kita akan mendapatkan informasi-informasi yang luar biasa dari pemateri kita bersama. Dan selanjutnya yaitu humanitas, di mana di sini dari humanitas kita kader-kader IMM dituntut untuk senantiasa peka terhadap masyarakat, peka terhadap isu-isu sosial yang beredar gitu. Nah, di sini dengan adanya pelatihan orasi tersebut, kita akan dilatih untuk bagaimana kita bisa mengekspresikan kepedulian kita, rasa kita terhadap masyarakat untuk kita bisa memberikan apresiasi ataupun komunikasi secara umum seperti itu. Dengan adanya pelatihan ini mudah-mudahan saya harapkan teman-teman baik kader, pengurus dan juga para peserta nantinya bisa menjadi bekal kita bersama sebagai mahasiswa juga yang dituntut untuk menjadi penyambung lidah masyarakat gitu, yang dimana kita adalah para kaum-kaum intelektualitas cendekiawan muda yang harus bisa mengadvokasi dan juga berorasi di depan umum seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat menikmati kajian. Dimohon untuk tetap hikmah, tetap memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemateri. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kakanda Afwan Darmawan yang telah memberikan sambutannya. Kemudian sambutan selanjutnya sekaligus pembukaan kegiatan oleh Ketua Umum PCIMM Jakarta Selatan, Kakanda Abdullah Muhammad Humaini Malak. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat. Yang paling pertama adalah nikmat iman bagi kita. Karena tanpa iman di dalam diri kita, kita tidak akan terus berfastabiqul khairat untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga kan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang ilmu itu dapat digali atau ilmu itu dicari atau pembenaran tuh harus dibuktikan secara secara positif gitu, secara pasti gitu, dan tentu saja tidak menyeleweng dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah sangat bagus ya. Yang terhormat Dekan FAIU Hamka, yang kami hormati juga Ketua PKIMM FAIU Hamka Jakarta Selatan, Bang Afan,
yang beserta jajaran, yang terhormat Ketua Panitia beserta jajaran, yang saya cintai teman-teman peserta dari kegiatan PKIMM FAIWAMKA ini. Yang temanya pada hari ini adalah ini, latihan orasi. Betul? Betul kan? Betul, Kanda. Jadi memang orasi ini adalah suatu hal yang niscaya bagi mahasiswa gitu. Apalagi bagi para mahasiswa kader pergerakan. Pergerakan di mana kita itu mengkaji masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat supaya ketika ada hal-hal yang tidak pas di dalam ketentuan-ketentuan hukum dalam bermasyarakat, kita bisa sebagai corong masyarakat agar masyarakat menjadi sejahtera. Nah, kita sebagai mahasiswa, yaitu corong masyarakat, di mana kita sebagai lidah penyambung lidah masyarakat ke anggota dewan atau ke pemimpin suatu negara, kita harus melatih caranya orasi. Karena orasi adalah bagian yang paling sangat penting ketika kita melakukan aksi. Orasi itu berbeda, cara berbicara atau cara mengucapkannya itu berbeda dari model-model bicara lain seperti lobbying, diskusi, musyawarah, itu berbeda. Yang namanya orasi adalah bagaimana kita membangkitkan jiwa masa aksi atau jiwa yang mendengar, mengolah seakan-akan kita tuh harus membara untuk mengatasi permasalahan ini dengan jiwa yang berkobar-kobar gitu. Coba kita lihat orator-orator ulung di Indonesia gitu. Kayak misalkan Soekarno gitu kan. Itu bagaimana Pak Karno itu ya menjiwai tentang apa yang diucapkan dan apa yang dirasakan oleh masyarakat banyak, dan dia sampaikan keresahan-keresahan tersebut sehingga membawa jiwa-jiwa yang mendengarnya berkobar-kobar dan beraksi. Karena ujung dari orasi adalah orasi itu adalah bagian dari aksi gitu kan. Karena harus mendalami dan mengetahui apa itu orasi dan bagaimana orasi supaya audiens atau masyarakat terus menjiwai dan tambah bersemangat lagi gitu melakukan aksi bahwa oh iya kita memang harus melakukan hal seperti ini dan kita harus membela sampai mati gitu. Karena nanti pembawaan orasi ini berakibat pada masa aksi yang turun ataupun naik jiwa aksinya gitu. Karena kita lihat ketika masa aksi di Mesir pada tahun 2012 kalau nggak salah 2012-2013 ketika Presiden Mursi diturunkan, itu sangat amat luar biasa itu. Ikhwanul Muslimin, mahasiswa Mesir di sana melakukan aksi dengan orasi-orasi yang sangat hebat. Bahkan ketika dalam masa aksi, itu ditembak oleh peluru-peluru waktu itu pimpinan militer Mesir pada saat itu, mereka tidak mundur. Karena apa? Karena orasi yang dibawa, orasi yang disampaikan atau orasi yang dilontarkan itu masuk ke dalam jiwa-jiwa masa aksi, sehingga ketika semangat itu berkobar, jiwa jihad pun akan terus berkobar gitu. Itu lebih dalam ya. Kalau di Indonesia sih yang penting nggak sampai segitu lah insya Allah. Nah, pada materi kali ini alhamdulillah diisi oleh pemateri yang sangat memahami tentang apa itu orasi gitu. Saya kenal betul gitu. Karena sebelum kita sama-sama di jajaran di PCIMM Jaksel, saya sebagai ketum dan dia sebagai sekretaris bidang hikmah, beliau adalah presiden mahasiswa UHAMKA gitu, di mana beliau terbiasa melakukan hal-hal tersebut. Dan beliau adalah orang yang terlatih untuk melakukan orasi. Maka pada saat ini, ketika nanti materi disampaikan oleh beliau gitu, saya harap teman-teman yang ada di PKIMM FAIW ataupun peserta yang lainnya itu betul-betul memperhatikan, betul-betul mempelajari
Kalau perlu ada yang mengganjal di hati, tanya. Pengen tahu sesuatu langsung tanya gitu. Karena kita lihat negara ini sekarang juga lagi urgent. Dari masalah KPK sampai dana haji gitu. Nah, sebelum nanti kita melakukan aksi dan PCIMM juga akan mengkaji tentang aksi nantinya ke depan. Nah, sudah bagus nih dari Komisariat Fakultas Agama Islam melakukan kajian ini supaya nanti tahu bagaimana caranya teknik-teknik orasi. Karena saya harap orator-orator unggul akan hadir di lingkup PCIMM Jakarta Selatan ini. Mungkin sekian dan bilai fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda. Oh iya. Sebelum itu kita juga mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan saya kembalikan ke MC. Ya baik, terima kasih kepada Kakanda Abdullah Muhammad Hamaini Malak selaku Ketua PCIMM Jakarta Selatan yang telah memberikan sambutan dan telah membuka kegiatan ini. Selanjutnya, pada kajian ini, kepada seluruh peserta yang kami hormati, kami akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pemateri yang sangat hebat. Untuk sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Kakanda Muhammad Zulkifli yang tengah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator. Biodata moderator. Nama Muhammad Zulkifli. Tempat tanggal lahir Bogor 21 Mei 2001. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Status pernikahan belum menikah. Warga negara Indonesia. Alamat Jalan Haji Cari RT 05 RW 01 nomor 69 Pondok Kacang Barat Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Nomor telepon bagi yang ingin mencatat boleh mencatatnya 0896 63 46 7069. Jenjang pendidikan jenjang sekolah SD institusi SDN Pondok Kacang Barat 03 SMP SMP Negeri 14 Kota Tangerang Selatan SMA atau SMK sederajat SMK Mega Bangsa Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Riwayat organisasi Rohis SMPN 14 Tangerang Selatan, Jabatan Ketua, MPK SMK Mega Bangsa Wakil Ketua, OSIS SMK Mega Bangsa, Ketua, Remaja Masjid Nurul Jihad sebagai anggota, Tapak Suci Putra Muhammadiyah sebagai anggota, Hima PAI Bidang 4 sebagai anggota, PKIMM FAI Wamka Bidang 5 Hikmah Politik dan Kebijakan Publik sebagai anggota. Prestasi. Juara 1 Lomba Azan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, Juara 2 Lomba Marawis Regional 2 Kota Tangerang Selatan. Juara 2 Lomba Debat Piala Wali Kota Tangerang Selatan. Moto hidup. Menolong tidak membuatmu susah, memberi tidak membuatmu miskin, percayalah Allah itu Maha Adil. Baik, kepada Kakanda Muhammad Zulkifli, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes teman-teman, dengerin kan? Ya sebenarnya sih basa-basi dulu aja teman-teman ya, biar nggak terlalu tegang-tegang banget kan, kita kan mau latihan orator nih ya, gitu kan, jangan tegang-tegang banget lah.
Nah, biar nggak tegang-tegang banget nih, teman-teman on cam dong gitu. Jadi biar nggak kerasa saya ngomong sama laptop gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada yang mau jawab salam nih. Ya ampun, sepi banget ya Allah. Udah Adnan udah, Masya Allah. Ya, kan teman-teman kan semuanya Muslim nih, jawab salam dong. Saya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 2. Oke, ada 3. Oke, teman-teman ya, makasih ya yang udah jawab salam. Jadi di sore hari ini teman-teman santai aja teman-teman. Ini kan saya jadi moderator nih, kita latihan orator nih gitu. Jadi jangan terlalu tegang-tegang amat lah gitu. Jadi mungkin teman-teman ya sharing aja gitu kan. Ini sama Abang Pres ya, Pak Pres ya. Ini Masya Allah banget ya Pak Pres. Pematerinya aja nggak tegang, masa teman-teman tegang sih. Makanya kita ini aja santai aja gitu, relax tapi serius, santai tapi serius gitu. Jadi dari teman-teman juga bisa on cam juga teman-teman. Jadi yang lain harus on cam lah gitu, menghargai gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang tahu mau ngapain ini? Pelatihan orasi, Kak. Pelatihan orasi, oke benar. Ya teman-teman di sini, teman-teman ada yang tahu nggak sih orasi itu apa? Izin jawab, Kak. Iya, jawab aja. Kalau sepengetahuan anak, orasi itu adalah suatu kemampuan kita ketika dalam berbicara, tetapi dalam situasi aksi atau demo mahasiswa gitu, Kak. Jadi kemampuan berbicaranya itu berbeda ketika kita berdiskusi. Kurang lebih seperti itu. Oke, mantap. Aziz ya. Calon-calon orator nih, Pak Pres nih. Siap. Tandain mukanya nih. Ntar kalau ada aksi kita ajak. Harus. Iya. Oke, langsung aja nih. Mungkin dari panitia langsung share screen. Oke. Oke, sebelum masuk ke pemateri, kita akan membacakan biodata dari pemateri. Nama Ronaldo Zulfikar, tempat tanggal lahir Depok 27 Oktober 1998, alamat Jalan Haji Sanib, nomor 9, Kelurahan Grogol, Depok. Nomor telepon bagi yang ingin mencatat, catat aja gitu. 0858 888 06 27 10. Riwayat pendidikan SMA Sejahtera 1 Depok, Fakultas Teknik UHAMKA. Pengalaman organisasi bidang hikmah PKIMM FT UHAMKA 2019-2020. Sekbid Hikmah PC IMM Jakarta Selatan 2020-2021. Ketua Hima TI UHAMKA 2017-2018. Ketua Umum BEM FT UHAMKA 2018-2019, Presiden Mahasiswa UHAMKA 2019-2020. Moto hidup, jangan pernah menyesal di saat berbuat kebaikan. Mungkin untuk Pak Pres, Pak Ronaldo Zulfikar, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Izin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon orator handal, calon-calon imam besar dari Fakultas Agama Islam ini ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya buat kita bisa sama-sama sharing hari ini. Mungkin bentar.
Karena alhamdulillah juga hari ini diberi kesempatan buat bisa sama-sama sharing yang notabene sebetulnya menarik kalau kita bahas masalah orasi atau orator, karena ini maknanya sebetulnya luas. Cuma insya Allah kita bisa kupas tuntas. Sebelum daripada kita mulai juga, saya mungkin mohon maaf kalau memang sekali nanti banyak banget kurang, karena saya juga tak luput dari kesalahan, ya namanya manusia. Cuma ini akan saya coba share apa yang memang sekiranya saya pahami selama mungkin bergelut di dalam dunia organisasi, di dunia orasi, atau apapun itu nanti namanya. Mungkin nanti bisa kita sharing. Yang terhormat juga nih, mungkin saya harus salam-salam juga kepada teman-teman. Ya, saya sangat bangga dengan teman-teman peserta yang hari ini mau meluangkan waktunya untuk kita setidaknya berdiskusi. Terus Ketua PKI MFI yang mungkin hari ini sudah mencetuskan sebuah ide terlebih khusus di bidang hikmah tentang bagaimana sih melatih sebuah skill public speaking, terlebih tepatnya ini adalah public speaking. Dan tak lupa Ketua Umum PCIMM Jakarta Selatan, Bapak Meni, yang mungkin tadi juga sudah menyampaikan sedikit pepatahnya atau petuahnya lah. Mungkin boleh izin langsung di share screen aja, biar kita menghemat waktu, karena ini udah terlalu banyak kita membuang waktu. Sebelumnya saya juga mungkin sedikit menyampaikan. Saya tadi udah datang dari jam berapa ya? Jam 4 kurang kayaknya deh, kurang 8 menitan. Karena saya diminta sama yang hubungi sampai Berata buat datang sebelum atau pas tepat waktu, jangan sampai telat. Seharusnya satu hal yang memang sekiranya kita sama-sama tekankan atau sama-sama kita tanamkan sebagai prinsip adalah berusaha untuk jangan telat. Karena di saat kita telat, berarti kita menghukum orang-orang yang tepat waktu. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebetulnya harus coba kita mulai biasakan, dijadikan budaya kita sejak dini gitu loh. Karena kasiannya gini, kayak misal teman-teman telat, yang teman-teman hukum itu bukan teman-teman yang telat gitu loh. Teman-teman yang telat itu tidak terhukum sama sekali. Tapi yang dihukum itu adalah orang-orang yang tepat waktu. Kan kasihan orang-orang yang tepat waktu kalau memang harus dihukum cuman karena mereka nggak salah sebetulnya. Gitu kurang lebih. Mungkin moderator boleh izin di share screen biar kita langsung masuk ke materinya. Halo? Iya Bang, ini apa namanya? Bisa. Apa namanya dari panitia nih. Oke. Iya. Siap. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nanti saya yang share screen, maksudnya gitu. Ini udah muncul Bang kalau di. Iya, coba di share screen, jangan tampilan PPT kayak gini. Iya, full. Soalnya saya ada yang buat harus di slide gitu. Nah, oke. Sebelumnya mungkin saya buka lagi, yuk sama-sama kita mengenal apa itu orasi lebih dalam, kayak apa sih sebetulnya orasi itu, ya kan? Karena mungkin tadi ada yang bilang juga tuh orasi itu biasanya penyampaian pendapat di saat demonstrasi. Ya nggak salah. Tadi siapa moderator yang jawab? Calon orator itu. Kayaknya mulai. Tadi udah ada yang mulai jawab karena tadi moderator. Aziz Bang, Aziz namanya. Aziz itu kader peserta atau gimana? Peserta ya? Kader kayak Bang, kader. Mantap. Oke, boleh dilanjut nggak apa-apa. Yuk sama-sama kita mengenal apa itu orasi. Kita kupas dulu. Satu tokoh yang memang sekiranya sudah pasti orang-orang tahu bahwasanya adalah orator ulung, orator handal, yang mungkin tadi Ketum PC juga bilang, Bung Karno atau Bapak Bangsa kita, ini adalah orator yang sangat bisa meyakinkan banyak orang tentang apa yang disampaikannya di dalam dia orasi. Cuma sebelum kita sampai ke sana, coba kita kupas dulu. Apa itu orasi? Menurut pandangan teman-teman. Nggak apa-apa, maksudnya disampaikan aja. Kira-kira menurut teman-teman tuh orasi itu apa? Tadi kan kalau Aziz sudah, terus siapa lagi kira-kira? Orasi itu apa? Gitu. Saya Bang. Boleh, siapa ini? Fatur. Oke, Fatur, gimana Fatur? Kalau menurut saya orasi itu komunikasi atau interaksi yang persuasif di halayak ramai. Di halayak ramai, boleh.
Oke, terima kasih Pak Tur. Ada lagi? Kira-kira orasi itu apa sih gitu? Simpelnya gitu. Kira-kira apa sih orasi? Kenapa harus ada orasi gitu? Dalam artian kayak apa emang? Pentingkah orasi gitu? Gimana? Ada lagi? Boleh saya, Kak? Boleh. Siapa namanya? Adnan, Kak. Adnan ya? Ya. Oke, menurut Adnan gimana? Ya, kalau menurut saya orasi itu kayak penyampaian aspirasi ya. Boleh dari mahasiswa atau dari rakyat atau dari yang lain kepada pemegang kekuasaan atau lembaga di pemerintah, yang dimana aspirasi ini menyangkut menyangkut kebutuhan atau harapan dari halayak umum gitu, Kak. Boleh. Kalau menurut saya. Oke, terima kasih Adnan. Berarti kita pegang 3 ya, ibaratnya dari Fatur, Ajis tadi karena udah ditanya moderator, sama dari Adnan. Nggak ada yang salah, kita sama-sama belajar. Ayo di share screen dulu. Nah, lanjut. Oke. Secara simple, secara harfiah atau secara penafsiran simple, orasi itu hanya sebatas pidato. Lanjut. Kita lanjut dulu nih. Di sini mungkin saya sedikit menjelaskan. Lanjut slide-nya. Nah, kalau menurut daripada KBBI, orasi itu hanya sebatas pidato. Bukan tentang aksi, bukan tentang penyampaian aspirasi, atau bukan tentang kayak teriak lah dengan cara teriak atau membara segala macam. Menurut KBBI hanya sekedar pidato gitu loh. Cuma ada juga secara definisi singkat atau simpelnya, orasi adalah sebuah pidato atau komunikasi oral formal yang disampaikan kepada halayak umum tentang suatu isu. Ini secara definisi. Kenapa PPT saya diginiin? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, saya yang share screen kan saya bilang. Lanjut. Tadi dulu. Maksudnya tadi dulu nggak apa-apa. Tadi lanjut. Sebelumnya. Halo, Bang, mohon maaf ini sinyalnya karena jelek kali ya. Jadi ngelek-ngelekan gitu, Bang. Enggak, ya udah saya screen boleh ya? Saya yang share screen boleh? Ya udah, boleh Bang. Soalnya ini dari tadi sinyalnya agak santai jelek, aja. Bang. Saya bisa share screen kok. Iya, Tenang iya. aja. Oke. Dikasih akses dulu dong. Oke, Bang. Sebentar ya. Tenang aja, tenang. Nggak apa-apa. Santai. Sudah, Bang. Sudah diberi akses. Oke. Ini sebelumnya saya sedikit jelasin dulu. Ini jadi saya pakai 2 monitor. Nah, PPT-nya itu ada di sebelah kiri. Saya gini di monitor sebelah kiri. Jadi kalau memang kadang suka nengok ke kiri, berarti saya lagi lihat PPT ya. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan, Bang. Oke. Ntar diatur dulu. Oke. Lanjut ini. Menurut KBBI itu kan simpel ya. Secara penafsiran sebatas kayak orasi itu hanya pidato gitu loh. Sedangkan hari ini yang kita butuhkan bukan cuma sebatas kayak ya udah orasi emang pidato aja gitu kan. Sedangkan kita butuh secara definisi atau secara penjelasan secara jelas sebetulnya orasi itu apa gitu loh. Karena memang orasi itu adalah sebuah pidato tadi. Pidato atau komunikasi yang memang itu adalah untuk penyampaian
penyampaian kepada halayak umum tentang isu-isu gitu loh. Jadi dan memang kadang juga bukan cuma sekedar isu, tapi orasi itu lebih ke arah memang apa yang memang sekiranya hari ini dibutuhkan atau ingin disampaikan kepada halayak umum. Cuma lebih sering digunakan untuk penyampaian tentang beberapa isu yang mungkin sering dibahas juga kayak orator, kayak misal aksi mahasiswa, terus kayak ini segala macam gitu. Cuma orator atau orasi ini juga bukan hanya terbatas kepada mahasiswa atau masa aksi atau ini segala macam, tetapi memang untuk seluruh seluruh orator atau seluruh orang yang memang sekiranya ingin menyampaikan informasi kepada halayak umum itu bisa kita sebut sebagai orator nantinya, menjadi masalah. Nah, kalau memang sekiranya orasi ini adalah pidato, lantas ada apa aja sih? Ada macam-macam atau jenis-jenis pidato itu ada apa aja gitu loh. Yang pertama, pidato informatif. Pidato informatif itu pidato yang menginformasikan hal baru kepada pendengar gitu loh. Jadi ini adalah pidato yang memang sekiranya baru didengar atau informasi yang baru dengar kepada teman-teman halayak umum gitu loh. Pidato jenis ini tuh biasanya harus kaya dengan informasi. Jadi harus kaya dengan informasi yang terbaru sehingga beberapa pendengar atau halayak umum itu merasakan manfaat setelah mendengarkan pidato yang memang disampaikan di dalam pidato informatif ini. Jadi kurang lebih pidato informatif ini lebih kepada informasi, lebih kepada teoritis, lebih kepada hal-hal yang memang sekiranya memberikan informasi kepada halayak umum. Contoh daripada pidato informatif ini, kayak perkuliahan. Perkuliahan di dalam kampus itu namanya, ya kita bisa sebut itu adalah orasi. Cuma itu disebutnya pidato informatif. Jadi kayak ceramah, kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua, pidato deskriptif. Pidato deskriptif itu adalah pidato yang menjelaskan sesuatu gitu loh. Dalam artian kayak misal orang, terus peristiwa atau kejadian, terus atau proses dan sebagainya lah ibaratnya. Jadi ini kalau pidato deskriptif ini biasanya pidato-pidato yang mendeskripsikan hal kejadian atau suatu perkara seperti itu biasanya. Jadi ibaratnya kita mendeskripsikan ciri-ciri atau suatu objek. Nah, orator yang biasanya menyampaikan jenis pidato atau pidato deskriptif ini biasanya harus memiliki data dan fakta yang jelas. Jadi bukan hanya sebatas kayak oh ya udah cuman mau deskripsiin orang ini segala macam aja nggak bisa, atau sebuah perkara ini aja segala macam nggak bisa. Tetap harus memiliki data dan fakta yang lengkap dan akurat agar informasi yang disampaikan dalam pidato deskriptif ini harus benar-benar diterima. Jadi diterima sebagai sebuah kebenaran, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus ada pidato demonstratif. Ya, mungkin ini adalah sebuah pemahaman paling simpel atau paling universal lah, paling sering kita bicarakan, yaitu masalah pidato demonstratif. Nah, pidato demonstratif ini juga sebetulnya kelanjutan daripada pidato informatif gitu loh. Jadi kalau misalnya pidato informatif itu biasanya dipakai di di perkuliahan. Nah, kalau misal ini tuh lebih kepada bermainnya nih ya. Ini mungkin bisa dicatat kalau memang teman-teman mau mencatat. Jadi maksud saya kenapa saya coba uraikan nih dari jenis-jenis pidato biar teman-teman nih nggak terkotak atau nggak terkerangkeng di dalam pemikiran orasi itu hanya sebatas ya udah ada di atas mobil komando terus atau megang tuas segala macam. Ini mungkin saya coba urain dulu sebelum nanti kita coba bahas lebih lanjut tentang orasi yang mungkin mau dicoba kita pelajari tentang orasi yang tadi di atas mobil komando, ibaratnya kayak gitu di demonstratif. Nah, jadi kalau memang sekiranya teman-teman mau orasi atau mau berpidato secara demonstratif, satu hal yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu atau harus teman-teman siapkan pertama adalah kita bermain di pada what, where, who, when, sama why. Jadi 5W1H-nya gitu kita pakai. Cuma biasanya ada 5W1H, kita cuma pakai 5W-nya aja. Jadi apa, kenapa, di mana, siapa, dan kenapa. Ibaratnya itu semua harus ada. Komponen-komponen itu harus ada di saat kita mau menyampaikan pidato demonstratif. Jadi nggak bisa teman-teman hanya sebatas kayak cuma sebatas kayak cuap-cuap segala macam tanpa hal yang jelas. Nah, jadi dari sini semua, dari tadi kan ada 5W1H yang pertama kita bahas, ini kan 5W tentang informatifnya ya kan, tentang kayak komponen-komponen ini segala macam. Nah, dari situ juga kita harus menambahkan si how-nya atau bagaimananya. Jadi
biasanya pidato demonstratif itu bermain pada bagaimana, kayak bagaimana selanjutnya gitu. Kayak misal bagaimana jika ini semua terjadi gitu. Bagaimana dengan misal kayak misal kita bahas masalah RUU. Bagaimana jika misal RUU KPK ini disahkan, apa dampaknya kayak gini-gini segala macam. Jadi lebih main ke narasi bagaimana. Karena dari situ kita bisa sedikit memberikan sebuah pertanyaan, penyampaian, pernyataan segala macamnya kepada halayak umum tentang apa yang terjadi di saat kita sudah mempunyai 5W tadi, what, where, who, when, sama why ini, kita tanya bagaimana gitu loh. Selanjutnya atau bagaimana nanti nasibnya segala macamnya gitu loh. Jadi kita kurang lebih kalau memang teman-teman bermain di dalam pidato demonstratif nantinya, teman-teman harus bisa lebih memperinci kayak hal-hal tadi 5W1H-nya. Jadi nggak sembarang kayak ya tadi cuap-cuap segala macam, teman-teman harus menyiapkan kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi pada pidato demonstratif ini lebih difokuskan. Jadi orator itu nanti harus lebih fokus kepada penyampaian cara-cara melakukan sesuatu. Jadi ibaratnya pidato ini juga harus didukung nih sama media dan sumber. Karena teman-teman nggak bisa kalau misal sekiranya kayak cuap-cuap tapi nggak pernah punya data kayak media dan sumber segala macamnya. Karena kan kalau misal kita mungkin dibiasakannya sebelum kita sampai kepada demonstrasi, sebelum sampai ada yang orasi di atas mobil komando atau menggunakan toa segala macamnya, biasanya kan kita ada kajian ya. Biasanya kita ada kajian, ada teklab, teknik lapangan segala macam untuk sekiranya kita bisa sama-sama mengupas tuntas tentang apa namanya tentang media atau sumbernya gitu loh. Kayak apa yang memang sekiranya harus kita perjuangkan atau alasan kita kenapa harus turun aksi, alasan kita kenapa harus orasi dan segala macam, kenapa harus memperjuangkan ini semua. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak gitu teman-teman harus bisa harus bisa apa namanya lebih memikirkan masalah data-datanya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus yang keempat itu ada pidato persuasif. Nah, jadi pidato persuasif ini juga masih kurang lebih berkaitan sama pidato informatif gitu loh. Cuma ini lebih ke arah ini apa namanya memberikan atau mengedepankan ide dan gagasan. Jadi kalau misal persuasif ini biasanya dipakai ke kampanye kurang lebih. Jadi kayak memberikan sebuah apa namanya ide gagasan untuk bisa dipercaya sama orang banyak gitu kurang lebih pidato persuasif ini. Jadi karena kurang lebih emang ini kalau dibilang lebih sulit ya, tatanan sulit menurut saya pidato persuasif ini adalah yang lebih sulit daripada orasi di pidato demonstratif. Kenapa? Karena pidato persuasif ini kita lebih ke arah bagaimana meyakinkan halayak umum tentang ide dan gagasan kita. Kurang lebih kayak gitu. Karena kan lebih ke arah kampanye segala macam, kayak misal di debat kandidat itu namanya ya kurang lebih pidato persuasif. Kayak misal ditanya dan menjawab, di situ kita harus bisa meyakinkan halayak umum bahwasanya kita layak gitu loh untuk memimpin atau memangku atau memegang jabatan tersebut. Kurang lebih seperti itu agar sekiranya dipilih. Nah, ada banyak juga teori-teori tentang pidato persuasif, cuma kayaknya kita terlalu banyak nanti pembahasannya. Mungkin di luar daripada ini nanti bisa. Karena kan ini lebih ke dasar-dasarnya aja buat teman-teman tahu dulu. Biar kita nggak keluar jauh konteks daripada apa yang sekiranya kita mau pelajari tentang skill berorasi atau skill pidato demonstratif. Nah, terus ada pidato di acara khusus. Ya, ini mah biasanya teman-teman juga kurang lebih paham lah tentang di kesempatan khusus. Kayak misal jadi kayak entah penghargaan, pernikahan, atau kayak apa ya, perpisahan atau kayak sambutan, itu juga pidato di acara khusus jatuhnya gitu loh. Kayak lebih ke arah beberapa hal yang memang sekiranya tidak tidak diukur dengan kayak demonstratif tuh ada gunanya. Ini kalau acara khusus tuh lebih kayak arah oke, kita punya kesempatan lebih atau kesempatan khusus buat kayak tadi kayak ada pengantar, terus sambutan segala macam, kurang lebih kayak gitu kalau pidato acara khusus. Kita lanjut. Kalau misal ditanya gitu kan, ada nggak sih metodenya gitu loh? Dalam artian metode untuk orasi lah ya, atau metode untuk apa ya? Metode untuk jadi orator lah ya ibaratnya. Karena kan kita bakal bahas orator ya. Ada, jawabannya ada besok di sesi kedua. Jadi
karena kan diminta sama teman-teman panitia juga metode segala macam itu kita bahas nanti besok. Jadi secara teknis, terus secara tips and trick, terus mungkin hal-hal yang lain mungkin besok kita bakal bahas lebih lanjut tentang teknik-teknik bagaimana bisa menjadi orator atau berorasi. Nah, terus selanjutnya nih kita lanjut ke pidato umum. Dalam artian bentuk-bentuk pidato. Simpelnya tuh bentuk-bentuk pidato itu kan ada apa namanya? Ya, pidato umum, pidato yang cuma sekedar berisi informasi umum, terus pidato agama ya kurang lebih informasi tentang agama atau ceramah, terus pidato laporan ya ini biasanya lebih ke arah laporan keuangan, terus laporan perkembangan akademik juga bisa. Ya intinya bentuk-bentuknya laporan lah. Terus ya pidato sambutan tadi kayak pidato di acara khusus itu nama masuknya kita ke pidato sambutan. Terus pidato pengarahan itu ibaratnya biasanya seorang pimpinan gitu loh, dalam artian arahan daripada seorang pimpinan kepada karyawan-karyawannya atau di bawah-bawahnya. Terus pidato pertanggungjawaban ini biasanya kayak jatuhnya tuh kayak ini, kalau misal di PK tuh berarti muskom. Itu masuk juga seperti itu, namanya pidato pertanggungjawaban itu juga masuk. Terus ya pidato kenegaraan biasanya pidato presiden gitu loh. Jadi biasanya itu pada tanggal 17 Agustus dan lain-lain biasanya pidato-pidato presiden untuk kenegaraan. Jadi kalau misal dibilang yang orasinya sekedar mahasiswa yang mau demonstrasi ya enggak gitu. Karena Soekarno juga bukan orang-orang yang demo gitu loh. Cuma karena dia harus meyakinkan banyak orang, makanya dia disebut sebagai orator karena dia mampu menjadi tokoh atau pribadi yang mampu buat membuat orang percaya banyak lah sama dia, sampai akhirnya kan dia akan dinobatkan sebagai presiden seumur hidup saat itu sebelum ditumbangin Soeharto. Oke. Ada tips nggak sih pas orasi atau berpidato gitu lah? Ada nggak? Ada. Yang pertama, itu ada pembukaan yang kuat dan impresif. Dalam artian, jadi membuka pidato atau membuka orasi itu kita harus dengan energi yang kuat gitu. Dalam artian harus energik. Kayak, ya nggak boleh kayak cuma misal teman-teman orasi atau aksi cuma kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya nggak tepat gitu loh. Tempatnya nggak tepat gitu loh. Dan ibaratnya teman-teman nggak ngebakar semangat masa aksi gitu loh. Terus ya ibaratnya impresif lah, memberikan memberikan kesan yang menarik untuk pertama kali orang melihat. Karena gini, kurang lebih orang akan memperhatikan apa yang teman-teman sampaikan atau enggak itu tentang impresif atau first impression mereka terhadap apa yang teman-teman sampaikan. Kalau dari awal teman-teman udah loyo, ya nggak akan ada yang namanya mau dengerin sampai akhir gitu loh. Coba kalau dari awal teman-teman udah bisa ngasih kesan yang baik kayak, wah keren nih orang, gue mau dengerin. Kurang lebih kayak gitu cara mainnya. Sesimpel itu kok ibaratnya buat jadi orator. Simpelnya ya. Yang kedua, kurang lebih besok bakal kita bahas di sesi kedua karena saya nggak boleh bahas gitu loh. Karena ini tornya saya lebih bahas cuma secara deskriptif aja ini orasi seperti apa. Jadi kurang lebih kita bakal diskusi lebih banyak besok untuk masalah metode, tips, dan segala macamnya ya. Jadi hari ini mungkin lebih ke deskriptif aja, tanya jawabnya ke sana. Cuma saya harap buat besok di sesi kedua jangan sampai telat dalam artian karena saya mau kupas tuntas nih buat teman-teman yang mungkin nanti mau berorasi, mau jadi orator segala macam. Maksudnya jadi saya enak ngasih tips and triknya atau ngasih metodenya. Karena kan hari ini kita cuma sedikit ini aja yang mereview kayak orasi itu apa, terus orator itu kayak gimana segala macam. Nah, kalau untuk teknis-teknis segala macamnya itu dibahas besok. Karena kan di pamflet juga jelas kan besok teknik berorasi besok kan ya. Teknik-teknik menjadi orator lah ibaratnya. Iya bang. Oke, berarti ibaratnya nanti kita bahas lebih lanjutnya besok. Jadi jangan sampai telat biar kita bisa bahas lebih lanjut. Terus kalau teman-teman yang mungkin kayak mau jadi ketua umum, terus teman-teman yang mau jadi orator,
teman-teman yang mau banyak banget cuap-cuap atau mau punya ilmu public speaking lebih daripada yang lain, besok bisa kita bahas. Saya bakal bersedia buat ibaratnya ditanya sampai teman-teman puas ya nggak jadi masalah, makanya jangan telat. Jadi nanti saya menyampaikan juga nggak terlalu banyak, terus kita bisa langsung tektok buat tanya jawab. Jadi enak gitu loh. Nah, kita lanjut. Jadi kalau misalnya sekarang kayak, aduh nanggung banget bang, kenapa nggak sekalian segala macam? Ya ibaratnya ini ada 2 sesi, kita lanjut besok biar teman-teman juga bisa coba memahami dulu tentang deskripsi daripada orasi dan orator. Nanti daripada itu mungkin besok bisa disiapkan juga teman-teman yang mau orator gitu, mau jadi atau mau orasi. Dan kalau emang sekiranya besok ada juga kayak pasti ada pertanyaan kayak tentang bagaimana bang menyiapkan narasi orasi, itu pasti saya bakal jawab itu tapi besok. Jadi besok saya bakal jawab lebih rinci kayak apa sih bang yang harus disiapin di saat kita mau orasi gitu. Atau apa sih yang memang sekiranya harus kita coba siapkan nih di saat kita mau orasi, misal A, B, C, D segala macam itu bakal saya siapin. Bakal saya coba jawab besok. Jadi saya pesan saya sih besok jangan sampai telat karena sayang banget kalau memang sekiranya besok saya nggak bisa sharing lebih banyak buat teman-teman karena nanggung apa ya kentang gitu kalau misal cuma sebatas kayak informatif kayak gini aja gitu loh, deskriptif kayak gini aja saya juga kurang suka. Dalam artian saya bukan orang-orang teoritis seperti ini gitu loh, tapi saya lebih ke arah yuk teknis teman-teman mau apa, terus teman-teman butuh apa, teman-teman ibaratnya mau apa gitu loh, pengennya apa gitu. Jadi lebih langsung dibahas besok lebih enak. Kalau deskriptif kayak gini kan mungkin saya cuma sebatas ceramah aja gitu, dalam artian cuma sekedar memberikan informasi aja gitu loh. Kalau besok itu kan lebih ke arah teknis ya gitu loh. Jadi nggak terlalu teoritis dan kurang lebih insya Allah besok bakal lebih seru lah pembahasannya buat kita bisa jadi orator gitu. Jadi nanti teman-teman PKIM MFA ini calon orator-orator ulung gitu loh. Yang kalau aksi itu berebutan mau orasi. Karena saya sedikit cerita ya. Saya sedikit cerita dari pengalaman saya mahasiswa baru sampai saya jadi presma. Memang pertama yang bikin saya akhirnya menekuni organisasi di dunia kampus. Karena sebelumnya saya nggak pernah organisasi. Ya pernah sih, cuma nggak se ekstrim inilah. Yang jadi ketua ngambil kayak berani menjadi ketua terus mau ngomong depan umum segala macam. Saya orang-orang di balik layar tadinya. Kayak cuma jadi humas, kayak humjar dulu namanya di Rohis tuh humjar, humas dan jaringan. Terus saya juga di KPMD, Kesatuan Pelajar Muslim Depok. Ibaratnya cuma sebatas ya yang keliling-keliling aja gitu, ngirim surat, ngasih undangan segala macem. Jadi bukan orang-orang yang mikirin konsep terus mau jadi eksekutor segala macam. Enggak, saya bukan orang gitu. Nah, cuma waktu kuliah kenapa mau? Karena saya mendapatkan satu first impression kepada waktu itu presmanya Bang Riyadi. Waktu saya maba tuh presmanya Bang Riyadi. Bang Riyadi itu terpilih presma saat itu kayaknya. Presma terpilih itu saya sekagum-kagumnya karena Bang Riyadi bisa memberikan semangat kepada mahasiswa baru kayak wah gila. Karena cuma dari orasinya tentang pembacaan sumpah mahasiswa gitu loh. Dari situ saya kayak wah menarik nih. Ibaratnya gitu kayak seru nih jadi Bang Riyadi, kurang lebih gitu. Jadi mulai dari situlah saya coba merintis kayak lebih menekuni tentang berorganisasi. Terus kayak kenapa Bang Riyadi bisa, saya nggak bisa. Dari situlah mulai banyak tuh tekad untuk mau berorganisasi segala macam. Dan kalau misalnya kita coba bisa lihat dan mungkin teman-teman juga ini segala macam, mungkin pernah ikut aksi waktu zaman saya segala macam juga. Minimnya mahasiswa BMK itu di saat aksi ya minim yang orasi gitu loh. Kayak mungkin kalau mungkin saya bisa sharing waktu saya ke Jogja, saya aksi di Jogja di Gejayan Memanggil kedua, terus saya aksi di Malang, itu semua rata-rata berebutan buat orasi sampai akhirnya nggak dapat tempat atau nggak dapat waktu. Karena kalau waktu di Jogja dibubarin duluan pakai water cannon, kalau di Malang waktunya nggak cukup kayak gitu. Alhamdulillah waktu jadi presma saya semangat banget buat aksi hampir di tiap daerah karena saya penasaran aksi di daerah tuh kayak gimana, kayak di Jogja kayak gimana segala macam. Semoga itu semua bisa nular kepada teman-teman kader PKIM MFI atau seluruh pengurus PKIM MFI buat setidaknya mau buat nanti berlomba-lomba biasa jadi orator. Karena jujur di saat teman-teman udah nyobain mobil komando, teman-teman udah nyobain orasi dari mobil komando, saya bisa pastikan teman-teman nggak mungkin sama yang namanya nyesel, tapi pasti ketagihan. Itu karena itu adalah hal yang saya rasakan di saat saya di atas mobil komando itu bukan kayak takut wajar pertama kali kayak wah gimana nih kayak gitu segala macam wajar,
Cuma di saat teman-teman sudah melewati ketakutan itu dan teman-teman sudah menjalankan apa yang teman-teman mau coba lakukan, yaitu orasi, saya bisa pastikan teman-teman pasti ketagihan. Jadi besok kita bakal bahas ya tips, metode segala macam. Terus kita lanjut kayak, terus kalau misalnya orasi itu hanya sebatas pidato, orator itu apa gitu? Kira-kira menurut teman-teman orator itu apa? Izin Kak. Siap. Iya, Adnan. Adnan bener kan ya? Iya betul Kak. Betul. Saya ingat suaranya berarti. Lanjut. Kalau orator menurut saya subjeknya ya, atau orang yang menyampaikan orasi atau pidato. Secara singkat seperti itu Kak. Boleh, betul. Nggak apa-apa, dan santai. Kita sama-sama belajar kok. Yang lain mungkin orator tuh apa gitu. Apa yang bisa menyebabkan ibaratnya disebut sebagai orator gitu. Kira-kira kenapa? Atau orator itu apa? Gitu. Ada lagi? Nggak ada? Ya teman-teman yuk. Kalau nggak ada nggak apa-apa juga sih. Oke, kita lanjut berarti. Nah, orator. Orator itu kalau misal simpelnya kayak kata benda yang berarti orang yang ahli berpidato. Jadi ya tadi benar kalau kata Adnan subjeknya gitu loh, orangnya. Jadi orator itu emang adalah orang-orang yang pandai lah berpidato. Ia bukan hanya sebatas pidato demonstratif, tapi mungkin banyak banget hal tentang pidato, dan dia adalah orang yang handal di bidangnya dalam pidato, misal pidato informatif atau pidato demonstratif atau segala macam. Cuma memang biasanya lebih kepada pidato-pidato yang sifatnya itu meyakinkan banyak orang. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ibaratnya terus, atau nih penjelasan secara definisinya, orator adalah seorang pembicara yang mempunyai reputasi kepandaian berpidato dalam jangka waktu yang lama. Jadi kayak ya orator itu nggak sembarang tiba-tiba disebut atau dinobatkan sebagai orator gitu loh. Tapi ada jam terbang yang sangat panjang sampai orang tersebut bisa disebut sebagai orator gitu. Karena kan kayak Soekarno nggak sebatas kayak tiba-tiba jadi orator, ya kan? Tiba-tiba kayak nggak mungkin Soekarno tiba-tiba disebut sebagai orator, enggak. Sangat-sangat tidak bisa gitu. Terus kita lanjut. Mungkin saya nanti sedikit cerita tentang tokoh-tokoh orator nih, menarik sebetulnya. Terus siapa saja sih tokoh-tokoh Indonesia gitu loh yang terkenal sebagai orator? Mungkin ada teman-teman yang mau kayak ngasih nih. Siapa kira-kira menurut teman-teman selain Soekarno ya? Kalau Soekarno udah pasti. Soekarno udah pasti. Kira-kira nih menurut teman-teman siapa yang tahu orator terkenal di Indonesia yang disebut sebagai orator? Siapa? Bung Tomo, Kak. Bung Tomo. Cocok. Siapa tuh yang sebut tadi? Saya, Kak. Aziz, Kak. Aziz. Oh, benar. Ya, Bung Tomo. Ada lagi? Siapa? Saya Kak, boleh? Siapa, Adnan? Kira-kira siapa nih? Haji Agus Salim. Iya, boleh. Ada lagi? Kalau tokoh Muhammadiyah yang dinobatkan sebagai orator itu siapa kira-kira? Ada nggak? Saya Pak, saya Kak. Siapa? Ayahanda kita nih, Din Samsudin. Bisa. Oke nih, kita lanjut. Kita bahas. Nggak terlalu banyak yang saya bakal bahas, cuma saya sedikit cerita banyak tentang ini saya ngambil cuma berapa ya, nggak banyak lah. Cuma mungkin saya bakal sedikit cerita tentang kenapa saya ngambil dia sebagai list orator-orator yang mungkin saya anggap dia adalah orator-orator hebat. Pertama, Host Cokro Aminoto. Siapa yang tidak kenal Host Cokro Aminoto? Ini adalah ini adalah tokoh besar yang memang dia adalah orator handal, orator ulung yang menciptakan banyak banget orator-orator selanjutnya. Ini adalah orang yang membuat Soekarno itu menjadi orator. Percaya atau tidak, Host Cokro Aminoto adalah orang
salah satu saksi sejarah atau pelaku sejarah sampai terciptanya Soekarno itu menjadi orator ulung. Jadi sebelum Soekarno jadi orator itu dia belajar sama Cokroaminoto gitu, Cokroaminoto. Sampai ibaratnya mungkin kalau teman-teman tahu, mungkin kalau Soekarno itu menikahi anak Cokroaminoto, teman-teman ada yang tahu nggak? Ya ibaratnya waktu itu Soekarno itu pernah menikahi anaknya Cokroaminoto. Nah nanti saya bahasnya di tokoh Soekarno. Habis ini tokohnya itu Soekarno. Jadi kenapa Cokroaminoto itu saya kenapa Cokroaminoto itu saya nobatkan atau saya coba masukkan sebagai tokoh Indonesia yang menjadi orator ulung atau orator-orator yang terkenal gitu loh. Karena ibaratnya di era penjajahan, di masa penjajahan, Cokroaminoto adalah orang yang sangat-sangat berani. Dia sangat-sangat berani untuk berorasi menentang pemerintahan Belanda saat itu. Jadi kalau mungkin nggak ada Cokroaminoto saat itu, nggak bakal lahir tuh yang namanya Soekarno sebagai orator, terus beberapa orator-orator yang lain gitu loh. Karena Cokroaminoto itu berhasil menciptakan, ini mungkin kalau teman-teman yang lebih banyak baca juga ternyata saya salah, tolong dikoreksi. Ibaratnya dia menciptakan 3. Ada Soekarno tuh yang jadi tokoh bangsa, terus ada orang-orang yang memang lebih paham komunis, dan satu lagi saya lupa tuh ada. Intinya Cokroaminoto itu mampu ngebuat orang-orang itu ibaratnya menjadi orang-orang yang berilmu lah, berintelektual gitu. Nah, jadi Cokroaminoto adalah salah satu orang juga yang mempengaruhi banyak banget anak-anak muda di Indonesia untuk bisa menentang keberadaan Belanda. Jadi keberadaan Belanda di Indonesia itu kurang lebih Cokroaminoto adalah orang yang memberikan sebuah pemahaman kepada anak muda Indonesia buat ayo tentang gitu. Ayo tentang Belanda yang ada di Indonesia gitu. Kita harus usir Belanda ibaratnya gitu. Karena setiap kali Cokroaminoto pidato atau orasi, itu pasti seluruh masyarakat Indonesia itu pasti berbondong-bondong datang ke tempat Cokroaminoto berorasi. Jadi jangan salah, Cokroaminoto itu terkenal itu. Ibaratnya gini, kalau sekarang ada influencer di Instagram kalah jauh sama Cokroaminoto. Belum ada internet, belum ada segala macam, tapi orang-orang tahu kalau di situ bakal ada Cokroaminoto. Dengan cara apa? Cuma dari mulut ke mulut. Kenapa? Karena Cokroaminoto ini udah benar-benar sangat dipandang baik sama masyarakat Indonesia saat itu. Jadi kalau misalnya ada, wah Cokroaminoto mau ini nih, mau orasi atau mau pidato, gue datang. Langsung kebakar gitu loh semangatnya. Kurang lebih kayak gitu. Makanya kenapa Cokroaminoto ini saya masukkan sebagai list. Salah satu tokoh terkenal Indonesia orasi. Soekarno. Bapak ini orator ulung. Ini ibaratnya gini, saya cerita perjalanan tentang Soekarno bisa menjadi orator ya. Jadi mungkin kalau misal teman-teman mau baca bukunya ada di tentang Soekarno di Perempuan dan Revolusioner. Jadi gini, ceritanya Soekarno itu waktu itu belum jadi apa-apa. Masih cuma sekedar gini loh. Kayak masih cuma sebatas menjadi anak muda yang doyan nongkrong, doyan merokok, ya cuma doyan baca buku juga gitu loh. Cuma siapa sih Soekarno waktu itu belum ada yang kenal. Sampai akhirnya Soekarno ini ketemu atau belajar dan melihat Cokroaminoto. Sampai kurang lebih Soekarno ini dianggap sebagai anak sama Cokroaminoto. Dan setelah beberapa lama juga berguru sama Cokroaminoto, Soekarno ini menganggap Cokroaminoto ini bisa menjadi salah satu jembatan atau salah satu transportasi dia menuju perpolitikan di Indonesia. Sampai akhirnya Soekarno menikahi anaknya Cokroaminoto. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang Soekarno itu pernah menikahi anaknya Cokroaminoto, ya betul. Jadi Soekarno itu pernah menikahi anaknya Cokroaminoto. Kenapa? Karena Soekarno itu Soekarno mau Cokroaminoto ini bisa menjadi jalan Soekarno bisa berpolitik atau perpolitikan Indonesia ini bisa melejit untuk Soekarno dengan cara dia dekat sama Cokroaminoto. Nah, di saat dia sudah menikahi anaknya Cokroaminoto, akhirnya setiap kali pidato itu Soekarno dikenalkan sama Cokroaminoto. Jadi kalau misal gini, misal besok Cokroaminoto bakal pidato di Jakarta misal atau di UHAMKA. Nah, karena biasanya kan Cokroaminoto, akhirnya Soekarno yang gantiin gitu loh. Ya udah Soekarno silakan gitu. Biar apa? Biar Soekarno ini dikenal gitu. Karena Cokroaminoto tahu kapasitas Soekarno itu bisa untuk berbicara segala macam. Sampai akhirnya
Soekarno sudah dikenal sebagai anak muda yang sangat membara, anak muda yang sangat membakar semangat, anak muda yang sangat bisa membawa orang banyak untuk bisa sama-sama terbakar semangatnya. Kurang lebih beberapa tahun setelah dinikahkannya anaknya Hoss Cokroaminoto, dan di saat Soekarno sudah terkenal, anaknya Hoss Cokroaminoto dicerai sama Soekarno. Jadi mungkin kalau ini teman-teman baca, cuma kalau misalnya teman-teman baca ya, ini biar teman-teman tahu aja beberapa cerita tentang yang mungkin nggak terlalu baik juga di kepribadian Soekarno gitu loh. Karena waktu itu di saat sudah dinikahkan, Soekarno sudah terkenal, diceraikanlah anaknya Hoss Cokroaminoto dengan dalih saya tidak bisa berkeluarga atau menjalankan sebuah keluarga dengan orang yang saya anggap sebagai adik gitu. Makanya diceraikanlah anaknya Hoss Cokroaminoto kayak gitu. Nah, udah terkenal segala macam, akhirnya Soekarno berangkat ke Bandung. Berangkat ke Bandung itu untuk kuliah di ITB. Nah, setelah dari situ nggak lama, singkat cerita, akhirnya Soekarno nikah sama orang yang lebih berapa puluh tahun ya lebih tua. Itu ibu kosnya, namanya Ingrid. Itu nikah sama Ingrid cuman karena nafsu semata aja. Jadi karena ngekosnya di rumah ibu kosnya terus segala macam, sampai akhirnya dia Soekarno bersetubuh sama ibu kosnya sebelum Soekarno menikah sama itu ibu kosnya. Ibu kosnya waktu itu punya suami, cuma suaminya pemabuk. Akhirnya Soekarno bersetubuh, nggak lama Ingridnya minta cerai dan mau menikah sama Soekarno. Akhirnya Soekarno menikahlah dengan Ingrid. Nah, kenapa saya ceritakan tentang Ingrid dulu? Nah, jadi Ingrid ini adalah salah satu tokoh perempuan yang memang sekali dinikahi sama Soekarno, yang menemani jalannya Soekarno di dalam perpolitikan Indonesia, dari mulai diculik, dari mulai pidato dan segala macam itu. Ingrid itu bisa menjadi sosok sebagai ibunya Soekarno, kekasihnya Soekarno, segala macam. Intinya bisa. Sampai ibaratnya setelah Soekarno sudah melejit dan sudah ibaratnya dipastikan bakal bisa jadi presiden segala macam, menikahlah Soekarno ini sama Fatmawati. Menikah itu sama Fatmawati. Alasannya mau menikah sama Fatmawati itu karena Ingrid itu mandul, nggak bisa punya anak. Jadi waktu itu izin juga sama Ingrid untuk dimadu, kayak ibaratnya percakapan simpelnya kayak, Ingrid, aku mau nikah sama Fatmawati karena aku mau memiliki anak. Waktu itu Ingrid nggak terima dan nggak mau dimadu, akhirnya cerai sama Ingrid dan menikahlah sama Fatmawati. Timbullah Megawati segala macam, ibaratnya kayak gitulah. Kurang lebih cerita singkatnya kayak gitu. Istri Soekarno tuh yang ibaratnya pernah dinikahin itu ada 9, kurang lebih kayak gitu. Nah, kenapa saya ceritakan tentang istrinya? Karena Soekarno ini adalah salah satu tokoh yang memang menjadi orator ulung, tetapi tidak bisa tanpa perempuan. Jadi kayak Soekarno itu kurang lebih kayak kalau tanpa perempuan tuh nggak terlalu semangat gitu loh. Kayak dia tuh butuh api semangat dari perempuan gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman perempuan mungkin kalau baca mungkin bakal kesel, kayak Soekarno sebegitunya gitu loh. Sampai ibaratnya udah tua pun nikahin anak masih belasan tahun tuh pernah Soekarno. Kayak saya kalau cerita Soekarno tuh banyak. Kayak waktu Soekarno ada kunjungan kerja ke luar negeri, terus ada pramugarinya dan dia suka, dinikahin. Dia cuma bilang kayak, saya suka sama pramugarinya, saya mau nikahin. Nggak lama dinikahin. Terus kayak ada penari di Istana Negara yang dia suka, saya mau sama ini gitu. Terus akhirnya dinikahin. Kurang lebih jalan cerita Soekarno tuh sebetulnya lucu-lucu. Terus jangan salah, maksudnya saya sedikit cerita nih tentang orator ini tuh banyak banget kisahnya. Jadi di buku Perempuan dan Revolusioner juga ada sedikit, ini hal lucu yang ada di Soekarno tuh gini. Soekarno tuh pernah datang ke tempat prostitusi. Kayak misal kalau di Surabaya itu Gang Doli. Kalau di Surabaya itu biasanya Gang Doli itu yang digusur. Kalau di Jakarta tuh apa sih namanya, lupa. Intinya pernah lah ke tempat prostitusi kayak gitu. Nah, cuma waktu itu saat itu Soekarno itu udah terkenal gitu loh. Soekarno itu udah terkenal sebagai orator gitu loh. Nah, di saat dia datang ke tempat prostitusi, ketahuan lah sama masyarakat. Ya beberapa orang doang, maksudnya kayak misal ketahuan 3 orang, kayak, lah lu ngapain kesini ibaratnya gitu. Kadang kan kaget. Seorang tokoh, seorang orator tiba-tiba datang ke tempat prostitusi. Karena Soekarno ini akalnya banyak. Saya akui Soekarno adalah salah satu orang yang memang akalnya itu banyak minta ampun. Dia simpel jawabnya cuma kayak, ya memang kenapa gitu. Orang toh saya sudah di atas 16 tahun kok. Saya cuma mau ngecek ini aja, tempat prostitusi kayak gimana gini gitu. Jadi ya nggak bisa diapa-apain juga.
betul, karena waktu itu peraturannya masih ke tempat prostitusi itu di atas 16 tahun. Kalau sekarang kan 17 atau 18 plus. Waktu itu tuh 16 tahun. Terus kayak udah dia cuma ibaratnya alasannya cuma mau ngecek aja kondisi kayak gini-gininya. Ya, kayak gitulah kurang lebih cerita daripada orator gini. Makanya kenapa saya taruh juga sebagai orator ulung, ya karena memang dia adalah bapak bangsa dan memang bisa meyakinkan banyak orang tentang apa yang memang dia sampaikan. Cuma di balik itu semua ada banyak cerita Soekarno dan ibaratnya kurang lebih menarik kalau misalnya kita bahas. Kalau memang teman-teman nanti mau, mungkin teman-teman PKI MFI juga mau coba kajian tentang Soekarno, kayaknya menarik. Cuma saya jadi peserta, jangan diminta jadi pemateri lagi. Karena saya juga mau banyak tahu juga tentang Soekarno. Karena Soekarno ini sebetulnya apa ya? Satu hal yang mungkin saya simpulkan secara simpel, Soekarno itu licik, orang paling licik. Menurut saya ya, ini menurut saya. Karena dari beberapa buku yang saya baca, Soekarno itu ya licik aja gitu. Kayak gini, kenapa dia bisa dikategorikan sebagai orator? Karena simpel lagi. Waktu selesai daripada Indonesia dijajah, dalam artian Indonesia merdeka di tangan pemuda dan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu, jangan dibilang Soekarno ini nggak pernah didemo. Soekarno itu didemo mulu. Nah, di saat didemo dituntut. Mana katanya Soekarno bisa mengembalikan kejayaan Indonesia dalam artian kekayaan, ibaratnya makmurnya masyarakat Indonesia. Soekarno simpel jawabnya. Bagaimana bisa saya tiba-tiba mengembalikan kejayaan atau kekayaan negara Indonesia sedangkan kita baru selesai dijajah? Kayak gitu. Jadi kayak di saat dia tidak bisa nih ada alasannya, ada aja gitu loh. Padahal emang dia yang menjanjikan untuk bisa mengembalikan kekayaan atau kemakmuran, kemaslahatan bersama lah untuk rakyat Indonesia, kurang lebih kayak gitu. Makanya kenapa saya simpulkan ya Soekarno itu pinter, cuma ya licik juga gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Jadi di saat dia tidak bisa A, dia bikin B, kurang lebih gitu. Jadi seperti itulah kurang lebih kisah daripada Soekarno. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa Soekarno bisa dijadikan atau dinotabekan sebagai orator ulung, ya karena dia bisa membuat seluruh orang percaya gitu loh. Ibaratnya gini, dulu pemuda-pemuda sampai culik dia, ibaratnya dia deklarasiin, biar dia ngedeklarasiin kemerdekaan Indonesia. Padahal bisa orang lain. Ibaratnya nih kita 10 orang yang ada di Zoom ini ya, misal dulu adalah orang yang saat itu juga, kayak ngapain culik Soekarno, mending kita aja ya kan proklamasikan kemerdekaan. Cuma karena dia percaya marwahnya Soekarno ini di saat memproklamasikan kemerdekaan, habis itu ya emang Indonesia merdeka, ya merdeka gitu loh. Nah itulah Soekarno gitu loh, karena dia bisa banget bikin orang tuh percaya banget sama dia gitu. Jadi kalau misal akhirnya buah hatinya tuh kayak Megawati yang kurang lebih kayak sekarang gitu ya, saya nggak terlalu kaget sih. Karena ya bapaknya kurang lebih kayak gini ya, buah nggak mungkin jauh jatuhnya dari pohonnya, kurang lebih kayak gitu. Nah tadi yang jawab Bung Tomo. Nah, Bung Tomo juga dinotabekan sebagai orator ulung atau orator-orator yang terkenal saat itu. Simpelnya karena ini, karena teriakan Allahu Akbar yang banget membara. Kayak ya teman-teman tahulah waktu Bung Tomo ibaratnya teriak Allahu Akbar, teriak merdeka segala macam. Terus ibaratnya itu makin ngebuat negara Indonesia itu nggak gentar lah buat waktu itu tuh zaman, kalau Bung Tomo apa ya? Oh, Bung Tomo itu zaman Inggris dan sekutu. Jadi waktu itu ibaratnya dengan teriakan Allahu Akbar dan merdekanya itu ngebuat masyarakat atau bangsa Indonesia itu nggak gentar buat menghadapin Inggris sama sekutunya. Kayak gitu. Di Surabaya kurang lebih waktu itu ya dia orang Surabaya nih, nggak salah, orang-orang Jawa. Nah, terus terakhir nih dari saya nih, orator yang saya tulis, yaitu Buya Hamka. Kenapa Buya Hamka? Karena Buya Hamka walaupun ibaratnya bukan dengan cara kayak, mungkin ini kenapa saya tulis juga, karena menurut saya walaupun Buya Hamka mungkin tidak kayak Soekarno atau Bung Tomo, mungkin dia lebih ke arah kayak Hock Raminoto, lebih kayak soft, menjelaskannya segala macam soft, kayak memberikan ilmu-ilmu pemahaman kayak toleransi segala macamnya lebih inilah kalau menurutku Buya Hamka. Karena kalau misalnya dibilang, dan beberapa hal yang emang aku baca, yang saya baca ya kayak Buya Hamka itu adalah orang yang paling toleransi kayak gitu menurut saya ya. Cuman kalau dia bilang kata dia saklek kagak, kayak misal kayak ucapin atas segala macam, ya itu mau ya emang saya juga sepakat. Cuma kalau misal kayak masalah toleransi, kunut segala macam, dia adalah orang-orang yang paling toleransi. Mungkin teman-teman juga tahu ceritanya tentang
ibaratnya dia di saat jadi makmum ada imamnya, terus dia malah nggak baca kunut karena dia tahu makmumnya adalah Buya Hamka, cuma besoknya di saat Buya Hamka yang jadi imam, Buya Hamka malah baca kunut. Ya kurang lebih kan hal simpel seperti waktu itu dilakukan sama Buya Hamka. Jadi ibaratnya Buya Hamka bisa lah menggugah umat muslimin Indonesia saat itu, ibaratnya untuk bisa sama-sama nggak usah takut kepada siapapun kecuali Allah. Kalau Buya Hamka kurang lebih cara ngajarnya kayak gitu. Cuman kan Buya Hamka juga kan sempat sampai pernah dipenjara sama Soekarno kan. Cuma akhirnya di saat itu juga Soekarno ke Buya Hamka lagi gitu loh. Karena ya sebegitu menentangnya Buya Hamka, dan menurut saya ini adalah salah satu orator yang ya ini adalah orator terbaik yang dimiliki Muhammadiyah saat itu, karena mampu banget buat ibaratnya ngegugah umat muslimin atau terlebih khusus persyarikatan orang-orang yang ada di Muhammadiyah. Kurang lebih kayak gitu. Itu 4 tokoh yang mungkin saya coba berikan. Terus sebelum saya tutup dan nanti mungkin tanya jawab, sedikit satu yang emang sekiranya saya mau sampaikan kepada teman-teman semua adalah ya, karena berhenti bergerak dan berjuang adalah sebuah pengkhianatan. Di saat kita berhenti bergerak dan di saat kita berhenti untuk berjuang, itu adalah sebuah pengkhianatan di saat teman-teman mendeklarasikan atau mengikrarkan teman-teman adalah mahasiswa Indonesia secara utuh. Jadi kalau teman-teman sudah mendeklarasikan dan mengikrarkan sebagai mahasiswa Indonesia atau bahkan hanya sebatas sebagai manusia, teman-teman di saat berhenti bergerak atau teman-teman berhenti untuk berjuang, ibaratnya teman-teman sudah berkhianat. Karena dari situ ibaratnya kita telah berkhianat kepada perjuangan untuk hak-hak yang memang sekiranya harus diberikan kepada orang atau halayak yang memang sekiranya pantas untuk menerima haknya. Jadi selagi kita masih bisa bergerak dan berjuang, memberikan kebaikan, memberikan manfaat, mari sama-sama kita bergerak dan berjuang memberikan sebuah manfaat. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau memang sekiranya masih banyak kurang, nanti bisa kita sama-sama kupas. Nanti kita jawab kembali ke moderator. Billahi fisabilil haq. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Pres ya terkait materi yang disampaikan gitu. Jadi teman-teman sekedar informasi aja nih, Pak Pres ini udah berkecimpung ya di bidang orasi itu udah lama banget, udah sampai kembung itu, water cannon tuh udah sampai kembung teman-teman. Ya teman-teman kalau mau kembung kayak Pak Pres ini, coba nanti sampaikan aja gitu, Pak saya mau ke kembung water cannon Pak gitu, naik ke mobil gitu, nanti disemprotin juga mangap juga kembung kan gitu. Nggak bercanda teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin ada motivasi aja buat teman-teman ya, buat semangat buat jadi oratornya tuh menggebu-gebu gitu teman-teman. Jadi Pak Pres ini udah udah kalang kabut gitu ya, dikejar-kejar polisi ya. Tapi tetap semangat gitu untuk berorasi gitu, karena kan tadi yang kata Pak Pres sendiri ya, karena berhenti bergerak dan berjuang adalah sebuah pengkhianatan gitu. Jadi teman-teman semua harus bergerak gitu ketika ada yang salah gitu, amal ma'ruf nahi mungkar. Katakan yang benar itu benar, katakan yang salah itu salah gitu. Oke, mungkin di sini teman-teman dibuka satu termin 3 penanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya izin bertanya, Kak. Siap-siap. Oh, siap-siap. Ajis nih, calon-calon calon-calon ini ya. Semester 2 ya Ajisnya? Iya, Kak. Semester 2, Kak. Oke. Calon-calon kembung water cannon nih. Mantap. Silakan pertanyaannya. Baik, Kak. Terima kasih banyak Kakak moderator atas kesempatannya, dan Kakak panitia serta Kakak pemateri yaitu Kak Ronaldo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Aziz Bangsawan dari Fakultas Agama Islam, Prodi PAI semester 2. Saya izin bertanya, Kak. Tadi setelah Kakak sampaikan di awal materi, yaitu bahwa orasi itu adalah sebuah pidato yang berkaitan atau korelasi atau berhubungan dengan isu-isu yang sedang terjadi gitu yang sedang ramai gitu dibahas. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan saya, karena negara kita ini sedang genting-gentingnya banyak permasalahan, baik yang sudah terjadi lalu kayak
Jokowi yang sampai melegalkan miras gitu. Nah terus sampai tahun ini pun dana haji itu tidak diberangkatkan. Nah lalu dananya itu lari kemana gitu? Apa jangan-jangan belum disetorkan ke negara Arab sampai orang yang sudah membayar sampai tidak diberangkatkan haji gitu. Nah terus lalu saya juga membaca di medsos bahwa di pemilu nanti yang akan datang itu anak Susilo Bambang Yudhoyono, saya lupa nama panjangnya, serta Sandiaga Uno, dia akan mencalonkan sebagai capres dan cawapres di tahun 2024 itu. Lalu bagaimana dengan sikap pemerintahan yang sangat amburadul seperti ini, dan peran apa yang kita lakukan sebagai mahasiswa gitu untuk meyakinkan, karena kita sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintahan, agar negara kita ini teratur kembali gitu Kak. Jadi jangan sampai jatuh di orang yang salah gitu, karena ini menyangkut juga masa depan kita gitu. Bagaimana peran kita, langkah kita gitu, mungkin sebagai orator nantinya gitu. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Wahyu wabarakatuh. Oh ya, gimana Pak Pres, ini langsung dijawab apa ditampung dulu nih Pak Pres? Bebas, saya gimana moderatornya, saya nyatat kok, tenang. Kalau emang mau ditampung dulu boleh, mau langsung jawab juga boleh. Kalau saya nyatat, maksudnya kalau emang mau ditampung saya juga nyatat pertanyaannya. Ini apa suara? Kenapa? Ini suara Pak Pres kayak robot nih. Iya kan? Serius. Ada nggak? Masih nggak? Oh iya, udah normal. Oh ini berarti di ini. Mungkin gimana Pak Pres, bisa diulang? Kalau mau langsung boleh, kalau mau dikumpulin juga nggak apa-apa, soalnya saya juga nyatet. Jadi tenang aja kalau emang ngumpulin dulu. Mungkin biar diskusinya asik, langsung dijawab aja kali ya Pak Pres ya, karena kan siapa tahu kan dari jawaban Pak Pres ada percikan-percikan lagi gitu. Oke, boleh. Berarti Adnan tunggu dulu ya Adnan ya. Adnan sabar Adnan. Siap. Oke. Antri Adnan. Kurang lebih gini, sangat menarik pertanyaan daripada Ajis ini. Ini mungkin apalagi saya juga waktu maba juga membara nih, kayak pengen tahu segala macam, itu harus bagus-bagus. Jadi jangan sampai online ini membatasi kita untuk bisa merdeka dalam berpikir. Pertama, kayak misal kayak mungkin sikap atau pandangan atau pernyataan saya di saat ada isu kayak AHY atau Agus, anak daripada SBY ini mau mencalonkan dengan Sandiaga Uno. Gimana Bang kira-kira gitu, misal ya biarin aja isu itu, biarin aja berkembang. Banyak kok, Puan Maharani, Ganjar, terus Pak Bamsud, Bambang Susatyo, terus Airlangga Hartanto, Giring Niji, Aldi Taher, segala macam mau jadi presiden, silahkan, nggak jadi masalah kok. Karena secara konstitusi tidak ada yang melarang. Yang terpenting kan kita punya yang namanya presiden threshold. Jadi setiap partai itu ada minimalnya untuk bisa mencalonkan untuk bisa mengusung nama calon presiden. Jadi nggak semerta-merta setiap partai, kayak misal PSI, itu nggak bisa tiba-tiba mencalonkan kayak Giring Niji, tiba-tiba mencalonkan diri sebagai presiden, nggak bisa. Kenapa? Karena ada presiden threshold. Jadi pasti kalau memang nanti Giring Niji itu ibaratnya mencalonkan diri, pasti ngegandeng partai yang presiden threshold-nya sudah memumpuni untuk bisa mengusung atau mencalonkan sebagai presiden, kurang lebih kayak gitu. Pertama, kalau untuk masalah calon presiden, jadi nggak usah terlalu reaksioner atau nggak usah terlalu reaktif, Jis. Kalau misal ada isu-isu tentang, oh dia mau nyalon nih jadi presiden, segala macam, nggak apa-apa, biarin aja gitu. Itu hanya sekedar ini percikan-percikan untuk sampai mana nih ibaratnya akar rumput atau flur kayak ngelihat atau menerima isu-isu seperti ini. Mungkin aja juga belum udah pernah dengar belum ada isu-isu Jokowi mau 3 periode? Pernah dengar nggak aja? Pernah kan pasti. Nah, ya jadi kayak biasa aja, biarin aja gitu loh. Kalau emang sekiranya Jokowi mau 3 periode, kalau saya secara pribadi silakan. Yang terpenting sesuai konstitusi. Kalau emang dia mau merubah dulu ya silakan. Cuma jangan salahin kalau emang nanti banyak yang menentang, kan gitu ibaratnya. Kalau emang nanti bakal ada yang demonstrasi segala macam. Karena gini, bukan saya tidak peduli kepada bangsa, cuma semua ada tata cara dan aturan mainnya gitu loh. Kayak teman-teman mungkin di KM Hamka juga punya tata cara dan aturan mainnya.
selagi itu sesuai dengan konstitusi, selagi itu tidak melanggar norma-norma hukumnya, silakan menurut saya. Selagi dia tidak mencederai daripada Undang-Undang Dasar 1945, tidak mencederai dasar negara Pancasila, menurut saya itu semua masih ya wajar-wajar aja. Cuma kalau misalnya simpelnya kayak testimoni saya terhadap Presiden Jokowi saat ini ya, Bapak Jokowi ini kurang lebih kejam daripada Soeharto, daripada Orde Baru. Cuma lebih soft aja caranya. Nah, terus kalau misalnya pertanyaannya kayak, peran apa sih yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa gitu? Pahami dulu tugas pokok dan fungsi mahasiswa, pertama. Yang kedua, timbulkan semangat-semangat lagi nih yang kayak, kayak NTJ, kayak misalnya gini. Mungkin sekarang gini, Haji sadar nih bahwasanya, oh gue nggak bisa nih jadi mahasiswa cuman kayak gini aja. Oh gue nggak bisa nih melihat negara gue kayak gini aja. Nah pertanyaannya gini, sampai mana Haji bisa menularkan semangat ini atau keresahan ini yang ada dalam hati kepada teman-teman semua mahasiswa, seminimal-minimalnya mahasiswa di pendidikan agama Islam yang ada di teman-teman Haji. Kayak misal, Aziz punya teman 20 misal, satu teman-teman PAI. Sampai mana teman-teman di 20 orang teman-teman Aziz ini sudah bisa sepemikiran sama Aziz kayak, ayo kita harus mikirin negara. Sampai mana? Karena gini, apa yang harus kita lakukan? Suatu hal yang memang sekiranya mau kita lakukan dengan skala yang besar. Dalam artian, kalau kita mau melakukan suatu hal yang besar, lakukan dulu hal-hal kecil gitu. Karena teman-teman nggak bisa tiba-tiba punya masa aksi sedemikian rupa, nggak bisa. Ibaratnya gini, kenapa kemarin teman-teman bisa aksi, mungkin kalau teman-teman ikut aksi, waktu itu segala macam bisa sampai rame di tanggal 8 Oktober, yang rame minta ampun. Kenapa bisa rame? Karena suruhannya besar. Kenapa? Karena saya punya ketua BEM fakultas saat itu. Yang ibaratnya saya coba gerakan dari mulai situ, canvassing dari mulut ke mulut, pemahaman, terus coba propaganda tentang pemahaman isu, sampai sekiranya teman-teman paham bahwasanya memang kita harus tergerak hatinya untuk bergerak, berjuang di jalanan, ya datang rame-rame gitu. Nah, kalau memang sekiranya pertanyaannya hari ini, pertanyaan Aziz adalah, apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa? Tularkan dulu semangat kita kepada halayak umum. Dalam artian tularkan dulu kepada orang-orang terdekat. Nanti dari situ terkumpul lagi nih, terhimpun lagi. Kalau sudah terhimpun, nanti buat lagi kajian-kajian simpel kayak gini gitu loh. Kayak misal, yang lagi rame juga kan nobar KPK Endgame. Siapa coba yang merealisasikan saat ini? Lembaga mana di UHAMKA yang merealisasikan untuk kita nobar KPK Endgame? Ada informasinya? Hal-hal simpel seperti ini aja belum ada gitu. Dalam artian, ya kita sama-sama mawas diri gitu lah, evaluasi diri. Jadi, ya tadi, kalau memang sekiranya apa yang harus kita lakukan ya tadi. Gimana caranya kita coba bisa menularkan semangat ini dulu kepada teman-teman terdekat. Karena misal, dari 20 orang nih yang tadi teman Aziz, kita nggak tahu satu atau bahkan 3 orang ini ternyata deket sama ketua Hima atau ketua BEM, sampai akhirnya disampaikan, kemarin gue diskusi nih sama Aziz sama 20 orang yang lain, terus ternyata kita butuh ABCD segala macam, gimana kira-kira bisa nggak? Terus ketua BEM ternyata, oh yaudah ayo boleh nih, ibaratnya kita kajian sampai akhir apa? Berarti kan dari mulai Aziz menyampaikan atau memberikan semangat juga kepada 20 orang teman Aziz, akhirnya ketua BEM ini juga terketuk hatinya untuk bisa menciptakan kajian, atau ketua PK itu juga menciptakan kajian, sampai akhirnya ternyata Aziz secara tidak sadar sudah membuat pergerakan secara fayuhamka gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya simpel gitu, dari hal-hal kecil dulu. Jadi menyambung lidah rakyat itu bukan hanya sebatas kayak teman-teman menyampaikan aspirasi. Bukan hanya sebatas teman-teman tiba-tiba aksi, enggak. Tapi teman-teman sadarkan dulu semuanya, agar sekiranya eskalasi yang besar ini bisa kita raih gitu loh. Dengan cara dari hal-hal yang kecil dulu kita coba lakukan. Kurang lebih kayak gitu, Jis. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini harus coba sering-sering didiskusikan. Ya ingat kata Bung Karno aja gitu loh. Ibaratnya aku lebih suka orang-orang yang nongkrong, ngopi segala macam tapi bahas negara daripada orang-orang introvert yang hanya sebatas baca buku untuk kepentingannya sendiri. Nah, berarti kan dari situ maksud Bung Karno adalah dari tongkrongan itu tercipta diskusi-diskusi yang nanti bakal menghimpun lagi banyak orang yang memikirkan negara. Bukan hanya sebatas lu baca, habis itu lu buat sendiri, ibaratnya gitu. Kalau penafsirannya dari Soekarno kayak gitu, Jis. Jadi yuk sama-sama semangat buat bisa tularkan semangat yang emang mungkin hari ini Ajis punya kepada orang-orang banyak. Seminimal-minimalnya teman terdekat, kurang lebih kayak gitu, Jis. Gimana? Oh, gimana Ajis? Ajis kayaknya tertarik banget sama presiden nih, mau jadi presiden nih ya. Nggak apa-apa, amin.
Presiden Sunda Empire ya. Oke. Gimana Ajis? Ada tanggapan lagi? Sudah sangat bisa. Kalau menurut para bagus. Sudah. Semangat ya. Siap, Oke, Kak. lanjut ke Adnan, mungkin pertanyaannya. Bisa singkat aja ya pertanyaan Adnan. Ya insya Allah Kak. Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Kak, suara saya jelas, saya tidak terputus-putus. Siap. Jelas kok. Mungkin sebelum ke pertanyaan, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Kak Zul yang sudah menyampaikan materi yang bagus ini yang mengenai orasi, yang mengenai pertama ini dasar-dasar dulu yang Siap. Sebenarnya saya agak bingung bertanya seperti apa, tapi tadi Kak Zul menyampaikan mengenai tokoh, jadi saya tersirat untuk menanyakan tokoh. Nah, tokoh-tokoh yang tadi Kak Zulfikar sampaikan kan sudah meninggal ya, maksudnya sudah tidak ada. Jadi tinggal hanya cerita-cerita gitu. Ya. Untuk membangkitkan semangat kan kalau dari cerita rasanya agak kurang gitu. Kita membutuhkan sosok di sekarang ini yang sosok sebagai orator gitu, maksudnya panutan gitu. Sosok sekarang seperti ini. Khususnya di sekarang ini ya. Nah, menurut Kak Zul nih kira-kira sosok siapa sih yang bisa dijadikan panutan gitu sebagai orator, terutama di masa sekarang ini. Sekarang kan susah banget mencari orator-orator yang lurus seperti itu. Orator-orator yang jujur, yang bisa menjadikan panutan kita gitu. Seperti itu, Kak. Kemudian pertanyaan kedua itu, hal-hal apa aja sih yang jangan sampai kita lupakan gitu kita ketika ingin menjadi seorang orator, karena di cerita Kak Zul tadi kan ada sebagian orator yang maksudnya tidak positif aja gitu, ada yang negatif, terutama Pak Soekarno kita gitu. Ya. Sebagian dia ada sisi gelapnya gitu. Maksudnya hal-hal apa yang tidak boleh kita lupakan gitu ketika hendak menjadi seorang orator. Maksudnya niat yang tulus gitu, biar lurus terus gitu, Kak. Mungkin itu pertanyaannya, mohon maaf kalau terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar azan dulu sebentar ya. Iya, dengar azan dulu, Bang. Teman-teman sambil tunggu azan maghrib, mungkin teman-teman bisa on cam ya. Jadi sembari kita dokumentasi teman-teman. Jadi biar cepat teman-teman ya. Gak gitu Elias. Oke teman-teman, ya sambil on cam. Oke, sudah selesai dokumentasinya teman-teman. Terima kasih.
Teman-teman dan Bang Ronaldo, jadi karena Zoom ini juga terbatas sampai jam 18.00 kali ya. Jadi mungkin untuk pertanyaan Adnan ditampung untuk keesokan harinya gitu teman-teman. Jadi mungkin apa namanya di akhirin aja, karena kan mohon maaf banget teman-teman karena keterbatasan waktu di Zoom ini sampai 18.00. Takutnya kan nggak apa namanya nggak enak juga ya, udah dijawab pertanyaannya mati tengah jalan kan nggak enak juga gitu. Oke. Paling apa namanya? Saya sih ini paling jawab pertanyaannya kedua dari Adnan, memang mau besok. Jadi besok datang lagi aja Adnan, kayak apa yang boleh kita, yang apa namanya tidak boleh kita lakukan itu kan nanti ke tips and trick jadi orator ya. Cuma kalau orator ulung atau orator panutan saat ini tuh sebetulnya ya sudah banyak presma-presma yang ibaratnya sudah berkecimpung. Terus kalau misal itu tinggal lihat-lihat aja. Terus kayak tadi mungkin moderator juga bilang Prof Din. Cuma kalau dibilang yang sampai kayak Soekarno gitu ya mungkin kurang lebih nggak terlalu banyak. Cuma biasanya kita bisa menemukan orator-orator ulung tuh biasanya di aksi Kamisan, orang-orang yang membela HAM segala macam masih banyak. Jadi lebih sering untuk lihat aja, lebih sering datang aksi Kamisan juga, teman-teman mungkin pasti bakal sering bertemu lah sama orator-orator. Karena kalau misal sekarang yang bisa dikategorikan sebagai orator ulung masih sulit. Paling jatuhnya ya lebih sering jatuhnya kayak benar-benar hanya sebatas pidato aja, nggak yang sampai kayak Soekarno atau Bung Tomo atau Hocok Raminoto, kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti untuk pertanyaan keduanya dijawab besok, sekaligus kita kupas tuntas tentang teknik-teknik berorasi. Mungkin kalau memang sekiranya waktunya terbatas, saya izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf, sekaligus saya minta maaf kalau memang sekiranya masih banyak kurang. Bila bisa bilil haq, pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ronaldo atas penyampaian materinya, dan teman-teman juga terima kasih atas penyampaian materinya. Mungkin dibalik ke MC formal. Iya baik, terima kasih kepada moderator, pemateri, kepada teman-teman semua yang telah hadir. Mungkin terkait kesimpulan akan bisa dilanjutkan besok karena besok masih ada kegiatan dengan pemateri yang sama. Sebelum ditutupnya acara, kami harap teman-teman yang di sini semuanya tetap ikut kegiatan besok sampai follow up nanti, karena untuk sertifikat yang akan mendapatkan hanya yang ikut sampai follow up nanti, dan follow up akan dijelaskan pada kegiatan besok ya teman-teman. Diharapkan semuanya tetap ikut kegiatan ini. Ya mungkin itu saja dari kami. Saya selaku MC mohon maaf apabila banyak terjadi salah-salah kata. Ya, terima kasih. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda. Terima kasih. Ya, siap, sama-sama. Besok ketemu lagi kita ya. Sampai jumpa besok sore. Ya. Terima kasih. Teman-teman. Annyeong. Aduh suaranya. Annyeong. Bang, ini kali dia ngomong ya? Oke, Evalnya mau hari ini? Udah, senang. Enggak, masih ada satu aja ini. Bilangin coba.